Jadi paling tidak langkah awal kita bertanya kepada warga sekitar atau penghuni rumah yang terbakar itu masih ada korban atau tidak. Itu langkah yang pertama. Jadi antisipasi korban jiwa. Yang kedua, kalau sudah tidak ada korban, langsung kita set up untuk meminimalisir kebakaran, yaitu untuk perambatan kita harus mencari api tersebut apa bisa merambat ke bangunan sekitar. Kalau tidak ada, langsung kita fight, langsung kita padamkan di titik api. Tapi kalau ada istilahnya bangunan itu ada kemungkinan untuk merambat, langsung kita lokalisir. Jadi jangan sampai api tersebut lebih luas lagi. Oke. Untuk selanjutnya, kalau misalnya ada sukarelawan nih yang ingin ikut membantu, jenis pelatihan apa yang disarankan kepada damkar untuk sukarelawan menjadi pemadam kebakaran? Sebenarnya untuk relawan ini jawaban pertanyaan ini ya sebenarnya lebih spesifik ke pimpinan. Jadi pimpinan yang tahu apa yang ditugaskan kepada relawan. Tapi saya akan jawab setahu saya ya. Jadi untuk relawan itu sebenarnya untuk pelatihannya itu sebenarnya ada dari dinas. Untuk pelatihan relawan itu bukan untuk memadamkan, tapi membantu tugas dari seorang pemadam. Yang pertama mungkin membantu untuk mengamankan akses. Jadi biasanya kalau sudah terjadi kebakaran itu pasti warga pasti akan berkumpul. Nah itu pasti tugas relawan untuk membantu memberikan akses. Jadi mengingatkan kepada warga sekitar untuk memberikan akses mobil, untuk akses unit pemadam. Jadi yang kedua itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya membantu untuk menata selang. Jadi seandainya ada selang itu yang nekuk atau kurang pas, itu bisa membantu. Bukan membantu memadamkan, karena itu sudah istilahnya sudah tugas dari seorang juru padam. Karena seorang juru padam pun sudah ada pelatihannya sendiri. Jadi yang saya tahu itu kalau untuk mengenai pelatihan itu bisa jenengan tindak lanjut ke pimpinan. Itu ada agendanya sebenarnya. Baik, saya mau tanya ini Pak. Apa yang sebaiknya dilakukan jika mendapati seseorang terperangkap dalam kebakaran? Misal terperangkap dalam gedung gitu, cara evakuasinya bagaimana? Jadi mengenai evakuasi ya, kita harus melihat mengenai evakuasi tersebut. Apabila korban tersebut berada di dalam lingkaran api, jadi istilahnya tidak jauh mana-mana itu. Sudah tidak bisa keluar, kita harus fokus kepada korban tersebut. Tapi juga harus memperhatikan keselamatan seorang petugas. Ya, itu yang pertama. Kalau di dalam terperangkap di dalam ruangan berasap itu masih bisa diselamatkan. Cuman kemungkinan besar itu biasanya namanya manusia ya, kita tidak tahu riwayat seseorang tersebut punya penyakit apa, istilahnya penyakit asma dan sebagainya. Itu biasanya kalau sudah terselamatkan, ada sebagian besar itu dalam perjalanan ke rumah sakit, ada yang di rumah sakit itu meninggal karena yaitu tadi menghirup kekurangan oksigen tadi. Asap dari kebakaran, karena banyak sekali material yang terbakar itu yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana cara melaporkan jika ada kebakaran di suatu tempat kepada layanan pemadam kebakaran? Cara melaporkan jika ada kebakaran ya. Jadi yang pertama di Surabaya itu sudah ada layanan 112 mengenai kegawat daruratan. Jadi bukan hanya kebakaran, selain kebakaran apapun itu yang termasuk dalam
kegawat daruratan bisa dilaporkan langsung ke 112. Itu langsung ke command center. Kalau ada kebakaran, seandainya telepon 112 istilahnya untuk responnya masih agak lambat, bisa langsung mendatangi pos pemadam kebakaran terdekat. Karena di Surabaya setiap kecamatan hampir ada pos pemadam kebakaran. Untuk posnya jumlah sekarang 18 ya, 18. Jadi yang pos besar itu rayon itu ada 5, pos pembantunya ada 13. Jadi totalnya ada 18. Untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan agama ya Pak Ya. Apakah Anda percaya bahwa prosesi pemadam kebakaran tidak hanya merupakan pekerjaan, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual atau nilai-nilai agama yang memotivasi tindakan Anda? Kalau saya sendiri mengenai pekerjaan saya yakin setiap yang saya lakukan, kalau kita melaksanakan dengan keikhlasan, saya yakin yang di atas pasti tahu, oh ini istilahnya bekerja dengan ikhlas, dengan jujur. Jadi tidak ada istilahnya, oh aku harus seperti ini biar dapat balasan, Pak. Jadi istilahnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya masih berhubungan dengan agama. Ya. Bagaimana nilai-nilai agama diintegrasikan dalam pelatihan pemadam kebakaran, dan dalam tugas sehari-hari itu apa dampaknya bagi damkar? Dampaknya istilahnya ya mengenai itu, kalau kita jujur gitu ya, jujur itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada kita. Itu yang pertama, istilahnya hanya jujur. Jangan kita istilahnya selalu mendapatkan perlindungan. Jadi itu sebagai salah satu contoh. Masih berkaitan dengan agama Pak ya? Iya. Selanjutnya, dapatkah Anda memberikan contoh konkret atau studi kasus di mana pemahaman ajaran agama telah mempengaruhi positif tindakan Anda sebagai pemadam kebakaran dalam situasi darurat? Itu maksudnya ini ya. Iya, benar. Jadi tetap berkaitan dengan keikhlasan tadi ya. Jadi kalau kita tetap bekerja dengan ikhlas, tidak ada tendensi yang lain, saya sendiri yakin setiap ada kejadian, saya yakin saya akan selalu dilindungi. Tapi tetap harus memperhatikan dari segi keselamatan. Jadi tidak harus, meskipun kita sudah istilahnya kita jujur, terus iman kita kepada Yang Maha Kuasa kuat, tapi kita tidak harus istilahnya sembrono pada waktu penanganan kebakaran. Jadi tetap harus memperhatikan dari segi safety. Jadi menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih.